Halo semuanya, balik lagi bersama di channel YouTube Asal Berisi Cerita dan Edukasi ya. Oke, kita sudah di hari ke-6 ya dari project 30 hari jadi seorang YouTuber atau content creator. Nah, jadi di pembahasan kali ini ya cukup menarik ya. Tentunya yaitu gimana sih cara kita menulis skrip ya dan cara bikin video agar lebih menarik gitu. Jadi kalau teman-teman membuat konten ya itu biar lebih struktur ya harus ada naskah ya biar bisa tahu ya pembahasannya apa. Oke, mungkin lo sering lihat ya, kenapa sih para YouTuber itu kayaknya ngomong di depan kamera lancar gitu ya. Kok bisa gitu? Ya, mereka itu ada naskah ya atau prompt ya. Prompter gitu atau kayak tulisan bergerak lah gitu ya di layar. Nah, kalau gue sendiri biasanya ngeliat di catatan ya. Bisa di tulisan kertas ya, dulu zamannya belum ada laptop ya, pakai kertas. Terus sekarang ada laptop ya, di laptop gitu. Jadi lebih gampang nulisnya, ngetiknya gitu ya. Oke, jadi gimana sih cara menulis skrip ya? Ini teman-teman mungkin masih bingung gitu ya. Udah ada ide tapi pengen menyampaikan apa gitu. Nah, itu perlu dicatat. Oke, langsung saja di sini gua masuk ke layar ya. Oke, sini tadi gue belum rekam nih. Sorry ya. Ini gue akan rekam dulu pakai screen record ya. Oke, jadi ini ya. Kita sudah masuk di tampilan layar ya. Oke, di hari kelima ya, gue akan ngebahas seputar ini ya. Seputar alat YouTuber ya. Jadi di sini teman-teman ngasih catatan sederhana aja ya. Sebenarnya penulisan ini ya. Itu kalau teman-teman mau coba ya sederhana kayak gini. Ini mungkin terlihat simple ya naskahnya, tapi di video sebelumnya kalau nggak salah sampai 10 menitan lah kayak gitu. Jadi dari naskah atau teks sedikit ya, ini jadi banyak gitu. Dimana memang sisanya improve lah kayak gitu. Tapi ini adalah poin-poinnya. Oke, lo tinggal buat aja catatannya seperti ini ya. Misalkan kayak hari kelima ya, di project 30 hari jadi YouTuber, gue pengen ngomongin seputar alat konten yang harus dimiliki seorang YouTuber kayak gitu. Nah, berikut beberapa poinnya. Oke, jadi pertama ya, itu modal HP ya. Nah, jadi bla 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 ya jelasin modal HP ya, sama terus mikrofon ya, terus lighting ya, pencahayaan ya, dan tripod. Nah, udah tinggal dibahas di video kayak gitu. Nah, sama seperti sekarang ya, kita akan bahas ya di naskah. Ini pendek ya, naskahnya atau penulisannya ya. Ini pendek. Ini gue biasanya dibantu juga sama ChatGPT ya. Nah, jadi di sini hari ke-6 ya, ini adalah video ini ya. Menulis skrip dan cara bikin video yang menarik kayak gitu. Oke, jadi ini bikin video menarik sebenarnya enggak sih ya, kan enggak ngebuat ya, tapi biar lebih terstruktur lah kayak gitu videonya, jadi menarik kayak gitu maksudnya ya. Jadi bukan bikin video gitu, tapi bikin penulisan skrip. Oke, nah di sini ya, kenapa sih harus pakai skrip kayak gitu? Nah ini yang tadi gue udah sampaikan tuh ya. Jadi tujuannya biar apa? Yaitu biar video lo nggak ngalor ngidul ya. Jadi jelas ya bahwa di hari ke-6 ini gue ngebahas putar penulisan skrip. Nah ini harus ditulis ya. Jadi gue tadi nulis kayak gini. Ya nulis. Sini contoh ya. Contoh. Gue pengen bahas seputar menulis skrip. Nah, kayak gitu ya. Oke, jadi awalnya kayak gitu gua. Awalnya tuh kertas kosong ya, anggaplah gitu catatan kosong. Oke. Nah, ini poinnya ya, biar nggak ngalor ngidul. Lanjut ya, kenapa kita harus menulis skrip ya? Biar ngurangin lupa poin yang mau disampaikan. Nah, ini biasanya banyak banget nih awal-awal ya. Kalau jadi seorang YouTuber gitu. Ini gue dulu pernah ngalamin juga ya. Dimana gue udah ngerasa, wah tutorialnya keren banget gitu. Terus ada kayak sedikit pembahasan yang penting yang lupa gue sampaikan gitu ya. Sehingga ya lupa gitu. Itu karena dulu gue kayak asal ngomong aja ya di konten dan nggak pakai naskah karena kan kayak ya udah gue ngalir aja gitu. Jadi gue pikirannya dulu tuh bikin konten ya udah ngomong aja kayak gini dan nantinya tinggal di-cut kan kayak gitu, sehingga gue jadinya lupa ya poin yang disampaikan itu nggak tersampaikan kayak gitu, sehingga ini harus ya teman-teman catat ya untuk mengurangi lupa ya poin yang disampaikan. Oke, lanjut ya, terus bikin durasi lebih terkontrol dan pesannya nyampe. Nah, biar ada catatan ini ya, tentu biar lebih pesannya nyampe ya, bahwa udah ada
penyampaian dari A ya sampai Z ya, itu jelas terstruktur gitu, nggak ngalor ngidul kayak gitu ya. Jadi pesannya nyampe ya, misalkan kayak kemarin gua ya ngebahas putar alat konten ya, ya udah ngejelasin aja kayak ada HP, mikrofon, lighting ya, terus tripod ya, itu jelasin satu persatu kayak gitu. Jadi nyampe gitu pesannya ya, apa aja alat yang perlu dibeli gitu sebagai YouTuber pemula kayak gitu ya. Terus isi video ya, itu point by point ya, dimana seperti ini kita dari awal ya, sini alasan kenapa harus pakai script ya, ini biar nggak ngalor ngidul ya, terus biar ngurangin lupa, terus biar pesannya nyampe. Nah itu yang namanya point by point. Nah jadi tulis ya poin-poin pentingnya aja ya, seperti ini poin-poinnya aja ya yang gue bahas ya, karena kalau gue bahas bener-bener apa yang gue ucapin sekarang ya, itu akan jadi lama gitu ya. Kita nulis poinnya aja, kita tinggal sisanya improve ya, komunikasi. Nah ini perlu kita latih kayak gitu. Kayak misalkan gini, lo dulu pasti ya pernah presentasi gitu ya di sekolah ya, atau mungkin di keluarga ya, itu kan biasanya ngomong ya, lo bisa ngejelasin gitu. Nah itu kan tanpa naskah ya, itu udah cukup bagus. Nah itu lo harus lebih bagus lagi, harus ada naskah atau script gitu yang tertulis ya, sehingga penyampaian itu jadi lebih bagus kayak gitu ya. Jadi poin-poin pentingnya itu ditulis kayak gitu. Nah lanjut ya, jadi kita dalam membuat konten ya, tentunya dengan menulis skrip ini agar tidak kebanyakan basa-basi gitu ya. Jangan banyakkan basa-basi dalam konten ya, biar to the point aja gitu ya. Kita nggak perlu ngalor ngidul ya, membahas putar apa yang kita bicarakan ya. Intinya dengan naskah itu udah ada pakemnya sendiri gitu, kayak stop, gue udah ngomongin sampai di sini aja kayak gitu, biar nggak kebanyakan basa-basi. Oke. Terus tambahin storytelling ya kalau perlu. Nah ini catatan ya, sebagai catatan juga. Ini gue lupa nambahin ya, noted ya, catatan. Nah ini di bagian catatan ini ya, storytelling ya, itu teman-teman bisa tambahkan ya, improve ya. Ini dinamakan improve ya. Storytelling itu misalkan lo lagi ngejelasin nih ya seputar alat ya, ini modal HP gitu. Nah lo bisa dijelasin ya, dulu gue tuh ngonten ya itu modal cuman pakai HP doang. Nah itu udah gue sempet praktekkan ya di video hari kelima gitu. Jadi kita cerita ya, dulu gue pakai HP kentang kok kayak gitu. Dan awal-awal ya itu gue nggak pede kok kayak gitu waktu konten ya, itu adalah storytelling ya, cerita gitu ya dalam pembahasan naskah kita gitu ya. Jadi seperti kayak gue gini ya, dulu tuh gue ini cerita ya, gue cerita storytelling ya, gue dulu nggak pakai naskah ya atau skrip, sehingga konten gue kebanyakan jadinya ngalor ngidul ya, terus lupa ya yang mau disampaikan poinnya ya, terus pesannya nggak nyampe ya, jadi kayak gitu. Terus jadi kebanyakan basa-basi gitu ya kalau kita nggak pakai skrip gitu ya. Oke, jadi udah gue sampaikan ya cara penulisan skrip yang sederhana ya, seperti itu aja ya. Udah jelas ya teman-teman, nih nanti sisanya diimprove aja. Intinya lo bisa tulisin dulu apa yang lo mau bahas kayak gitu, sehingga jelas poinnya atau pesannya. Thank you udah nonton ya, semoga ini membantu untuk teman-teman ya. Jelas ya. Sorry ya kalau masih ada ngalor ngidulnya, karena gue juga masih pemula kalau gitu, masih belajar. Oke, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan share, and subscribe. Oke, kita tunggu di hari selanjutnya. Dah.